30.000 satu batang untuk 4 meter. Baik adik-adik, jadi tadi sudah kita kenalkan semua bahan yang akan kita pakai. Yang terakhir adalah bahan atau habis pakainya adalah apa ini namanya? Sekali lagi, bibit apa benih? Benih, betul. Kalau yang sudah hidup namanya ya. Ini contohnya, ya. Ini produk dari Indoseed, tapi ini sebenarnya barang impor dari Belanda. Ya. Memang agak mahal, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Ya. Contohnya ini adik-adik ya, contoh adik-adik. Ya. Ini yang sebelah kanan dari adik, baru umur 2 hari jemur. Ya. Ini sudah 10 hari. Yang ini. Loh ini sudah 3 hari pindah ke tanaman, maksudnya ke media tanam. Kalau ini sudah umur 2 minggu lebih dikit, 15 hari kalau nggak salah. Ya, 15 hari. Ini 2 minggu lagi udah bisa panen. Ya. Akarnya lihat, kalau tanaman sehat itu akarnya panjang, kayak rambutnya nenek kan gitu ya. Iya. Yang ini yang baru berapa hari akarnya juga sudah ada. Seperti ini, ya. Nah, nanti adik-adik ya, yang sudah bisa ditanam itu yang sudah umur kurang lebih 12 hari setelah semen. Seperti ini ya. Seperti ini. Kira-kira ini berapa tingginya? Berapa senti? Nah, kurang lebih 2-3 senti ya gitu. Kalau ketinggian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor nantinya ya. Oke. Pada saat membeli bibit adik-adik ya, yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan adalah satu adalah saya mau nanam sayur apa pilihannya. Satu adalah pilihan jenis mau nanam sawi apa mau nanam selada kan gitu, atau menanam yang lain. Satu jatuhnya adalah jatuh pilihan. Nah, pertimbangannya kalau memilih bibit itu adalah memang itu yang dikonsumsi kalau di rumah. Tapi kalau ini kan supaya memudahkan untuk mendapat penilaian, ibu guru memilih jenis selada. Ini yang paling tinggi nilai ekonomisnya untuk ditarakan. Ya, ditarakan. Satu bijinya ini satu kantong kecil ini isinya bisa sampai 150-an biji ya, satu begini. Ya. Nah, kalau sudah umur seperti ini sudah harapan untuk bisa dipanen nanti. 2 minggu lagi lah, ya adik-adik sudah. Biasa lihat yang sudah dipajang di STB, di Esmat, ya. Satu bungkus isinya 2, harganya berapa? 13.000, ada yang 10.000, ada 12.000. Isinya 2, ya anggaplah rata-rata 10.000. Jadi satu batang akan kita dapatkan harga Rp5.000. Kira-kira modalnya berapa? Nanti kita hitung, ya kita hitung modalnya. Nah, jadi ini yang paling, apalagi nanti arahnya ke sampai ke marketingnya nanti. Ini kan belajar menanamnya, belajar merawatnya, juga belajar untuk memasarkannya. Nah, jadi pilihannya tidak salah kalau kita memilih selada. Karena apa? Nilai ekonomisnya tinggi sekali ya dibandingkan dengan yang ya, terima kasih. Baik, supaya nggak teriak-teriak. Ya terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke jenis yang kita pilih ya. Jenis yang kita pilih adalah yang memiliki nilai ekonomi tinggi gitu.
ditanam, ya, ditanam. Tapi untuk wilayah Tarakan, khususnya untuk kafe-kafe atau pelaku kuliner, itu yang paling tinggi memerlukannya adalah selada. Kedua, sawi pakcoy, sawi sendok. Ya. Ketiga, kailan, jenis kailan, sayur kailan. Ya, ketiga kailan. Yang lain seperti daun sop, daun bawang itu nggak terlalu banyak karena banyak didapatkan di pasar tradisional. Tapi sekarang pergeseran lifestyle atau berbudaya hidup sehat itu dikatakan sudah mulai orang-orang memilih jenis sayuran yang sehat. Ya, bukan hanya murah, tetapi harga sudah tidak menjadi kendala ya untuk pemasaran di Tarakan. Jadi kalau sudah hidroponik, nah, karena kalau seperti ini, kalau ditanam di tanah, lipatan-lipatan ini akan terisi oleh pasir biasanya, atau kotoran-kotoran dari tanah. Kalau adik-adik mengkonsumsi beli di pasar tradisional dan ini dibudidayakan secara konvensional atau tradisional juga di tanah, hati-hati, jadi ini banyak pasirnya, banyak. Kalau tidak dicuci bersih akan makan itu. Ya. Jadi perubahan perilaku hidup sehat di Tarakan sudah mulai bergeser ke sana. Baik adik-adik, jadi untuk jenis-jenis tadi, ya, salah satu primadonnya adalah apa? Selada. Tapi ada juga yang di kafe itu yang diperlukan daun basil dan mint. Daun mint itu diperlukan di kafe. Itu bisa dibudidayakan juga dengan apa? Hidroponik. Dan itu mudah. Ada juga daun bayam Brasil. Nah, daun Brasil itu juga ada yang memerlukan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Silakan, sebelum kita lanjutkan. Iya. Baik, mau silakan Ibu, mungkin dibagi aja dulu sambil saya lebih teknis ke ini bahan-bahannya, kelompok-kelompoknya, silakan. Coba tidak ngawang-ngawang kalau barangnya sudah dipegang nanti bagi-bagikan. Baru nih. Sambil membagi kepada kelompok-kelompok, kita lanjutkan saja. Tadi pembelian bibit kita lanjutkan. Selain jenis tadi yang dicermati adalah masa kadaluarsanya. Ya, di baliknya kemasan itu ada jenis, masa kadaluarsa, dan satu lagi adalah apa? Daya tumbuh. Rata-rata 85% yang ini ada. Ya, kita lihat ini. Ya, ada masa kadaluarsanya, daya tumbuhnya, komuniannya biasanya ada. Dan jenisnya apa? Nah, seperti ini sapi. Dan ini sama. Ini jenisnya adalah selada. Mereknya Indosip, jenisnya adalah kai pirah. Ini daunnya yang lebar dan tebal. Kalau yang tas kemarin itu pilihannya salah satunya adalah Maritima, tidak. Nanti bisa dibandingkan mana yang lebih bagus, ya. Sudah, nutrisi sudah, goblok sudah, bibitnya sudah.
Ya. Sekarang air. Air yang bagus adalah air yang tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak diperlukan. Ya. Sehingga pilihannya adalah air hujan atau air AC. Ya. Kenapa? PDAM boleh nggak Pak kira-kira dipakai? Boleh nggak PDAM? Tidak boleh. Alasannya? Iya, karena ada zat-zat yang tidak diperlukan oleh tumbuhan. Contohnya kaporit, klorin, dan begitu tidak diperlukan oleh tumbuhan. Justru mengakibatkan pembusukan akar. Kalau terpaksa, mungkin kemarau, nggak ada hujan ya, nggak ada sumber yang lain, ya bisa juga menggunakan air galon isi ulang. Kalau memang nggak ada juga air PDAM, terpaksa boleh dipakai, tetapi harus diendapkan kurang lebih 1 minggu. Iya, diendapkan dulu 1 minggu, nanti sudah mengendap semua lumpur dan lain-lain juga mengendap di bawah, baru diambil atasnya, sudah dipakai. Tapi juga resikonya tadi adalah pembusukan akar. Ya. Untuk hidroponik yang perlu ada 6 yang pertimbangan. Ada dicatat di situ ya. Catat siap? Ya. Keberhasilan hidroponik itu ditentukan oleh 6 faktor. 1. Pemilihan bibit yang unggul. Tadi seperti ini kan? Bibit unggul. Kedua, penggunaan air baku yang bersih dan sehat. Pilihannya tadi apa? Air hujan dan air. Ketiga, galon boleh. Yang ketiga, faktor ketiga adalah nutrisi. Penggunaan atau pemberian nutrisi yang tepat, bukan banyak ya, tepat dalam arti punya dosis sesuai dengan klasifikasi tumbuhan dan umur. Keempat, faktor penentunya adalah oksigen di dalam air nutrisi. Oksigen O2-nya di dalam air. Kelima, terpenuhinya paparan sinar matahari minimal 6 jam 1 hari. Ya, perharinya itu kurang lebih durasi waktunya 6 jam minimal. Yang terakhir adalah suhu udara di lingkungannya. Ini yang sudah kemarin ya. Coba lihat bawah ke depan ini. Ya, ini coba. Oh, ini selalu kurang matahari ini insulasi dan kurang air. Kurang matahari. Kemarin. Bukan ya? Selada pasoy. Iya. Kita koreksi sama-sama. Saya ulang lagi, tadi ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita berhidroponik. 1 apa tadi, coba ulang. Pemilihan bibit yang unggul. 2, iya, pemilihan atau pemenuhan air baku yang sehat dan bersih, air hujan, air AC dan sebagainya. Ketiga, nutrisi yang tepat sesuai dengan klasifikasi tumbuhan dan umur.
Keempatnya, oksigen di dalam air. Kenapa ya oksigen itu harus ada banyak di air? Bayangkan dengan akuarium aja. Kenapa akuarium itu dibuat gelembung-gelembung? Ada aeratornya supaya menambah kadar oksigen di dalam air. Ya, bahkan hewan hidup di dalam air. Tanaman pun sama, dia juga hidup di dalam air yang kita budidayakan hidroponik. Sehingga semakin banyak oksigen di dalam air, semakin mudah tanaman itu menyerap nutrisinya, makanannya dari akar. Ya. Oke. Kerjakan. Kita lanjutkan, ya. Tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan adalah semua bahan dan alat harus tersedia semuanya. Ini sudah siap semuanya. Ya, ini air. Ini tadi air apa? Air hujan? Air AC. Oke, boleh. Akbar ambil air di kamar mandi ya tadi ya? Aduh. Buang aja, Pak. Ya, karena ya, satu air di drum biru depan, ya, depan. Ada kan yang di depan. Buang aja. Ya kan Dede? Sambil menunggu sukarelawan kita untuk mengambil air. Jadi ini kita coba, nanti ada di rumah bisa praktek sendiri ya. Nah, ini kemarin botolnya adalah botol yang masih utuh. Ya, gini kan? Ya. Coba perhatikan, masih utuh. Kita potong berapa ini? Kira-kira dua atau satu alur di bawah atas ini kita potong. Pilihannya adalah yang bagus Bapak rekomendasikan. Ini jenis aqua danon, bukan aqua yang supaya apa? Ini bisa munci. Kalau kita tutupkan begini bisa munci. Jadi tidak lepas. Bisa juga menggunakan botol bekas ini. Botol bekas ini juga bisa dipakai, ya. Ini kurang lebih motongnya 2 alur motongnya, ya. Ini 2 alur. Konstruksinya ya seperti ini. Kalau bisa juga menggunakan sumbu juga bisa, juga tidak wajib sumbunya. Tapi sumbu ini pengaman apabila ada kekurangan airnya susut berkurang, nanti pengamannya adalah sumbunya. Sumbunya akan tempatnya akar nanti ke bawah akarnya. Nah ini kalau sudah dipotong seperti ini, harus diberi lubang di samping sini. Ya, di sebelah sini ada lubangnya untuk masuknya udara, menambah oksigen di dalam air, kan gitu. Satunya, langkah pertama adalah memotong, keduanya membuat lubang, ketiganya menambahkan kain flanel. Kain flanel juga banyak dijual di toko kain biasanya. Kain flanelnya kita potong-potong kurang lebih 2 cm. Ya. Oke.
Kalau menggunakan ini tadi paham ya? Caranya membuat tadi sudah paham? Ya, berikutnya adalah barang bekas juga dengan menggunakan styrofoam bekas buah. Pertanyaannya, nah itu kan, bagaimana melubangnya? Iya. Bagaimana melubangnya? Ada cara yang sederhana, ada juga menggunakan mata bor atau bull saw, bor yang bulat. Ya. Nanti bisa sesuai dengan lubang ini. Ini juga bisa menggunakan barang-barang bekas. Adik-adik tahu ini apa? Tahu ini apa ini? Susu buah. Kita potong jadi dua, nantinya akan didapatkan seperti ini. Ya. Kita potong dua seperti ini. Yang belakang kelihatan? Kelihatan? Ya. Langkah berikutnya untuk membuat media, ini agak saya cepat karena waktunya ya. Ya. Kita bagi dari berapa? Jarak tanam untuk selada itu adalah minimal 18 cm. Ya. 18 cm, bagusnya 22 cm. Karena daunnya melebar. Kecuali kangkung. Kalau kangkung itu cukup 12 cm. Jarak tanam, jarak lubang dari satu ke satunya itu adalah cukup 12 cm kalau kangkung. Kalau sawi rata-rata 18 cm. Selada lebih lebar dari berapa? 22 itu idealnya. Anggaplah ini kami ini untuk pembelajaran nggak apa-apa. Kita bagi jadi berapa? Ininya menjadi 6 ya. Ya. Jadi tanda 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau nanam selada. Ada jadi sukarelawan ke sini ke depan cowoknya biar nggak ngantuk. Lambang maju. Ya, ke depan. Nanti yang cewek juga akan ya. Ini bisa diminggirkan dulu, mungkin angkat aja. Angkat. Biar ada didokumentasikan biar enak ya. Contohnya seperti ini, contoh ya saya. Ya. Saya mulai dari yang tengah aja supaya mudah ya. Yang tengah aja sini. Jangan terlalu tekan ini karena tipis gampang patah ya. Ini cara membuatnya tadi kita jemin dengan gigit supaya ini. Baru saya contoh, ini kan ada tempat yang tengah-tengahnya ya. Kita kan dikit baru diputar. Ya. Jangan terlalu kuat. Udah masukin baru diputar. Ya. Gimana? Mudah dan selanjutnya adalah ini nggak perlu tenaga untuk membuat lubang. Kenapa milih tadi susu beruang? Karena pas dengan ukuran net pot yang ada. Nah nanti pemakaiannya seperti ini dibalik. Nah, tinggal milih nanti apakah menggunakan ini. Tapi adik-adik di rumah tentunya juga kepingin menerapkan ilmu ini nanti di rumah kan, nanam sayur sendiri di rumah, keinginan kangkung, keinginan apa ya. Oke? Ya, oke.
biar nggak rata ya. Ya, gini. Atau sini dulu. Nah, jangan terlalu kuat mengangkatnya. Ditekan dulu ya, Pak. Masuk dulu, baru diputar. Ya, diputar. Nah. Dibungkus. Waduh. Ya. Siap, oke, bagus ya, terima kasih. Siapa relawan dari sebelah sini? Ayo sini. Iya. Yang tengah. Ya. Sambil relawan lagi dari sini untuk nutrisi. Ya, biar cepat jalannya sama-sama. Ngambil airnya 450 ml dua tempat. Ya, berdua sini. Ayo sini. Ayo sini. Yuk. Biar pengalaman ya, pengalaman. Ini lurusnya ini kan, lurus di sini. Kalau enggak supaya mudah di sini aja. Nah, ditekan dulu, tekan biar masuk. Putar pelan-pelan. Dibalik dulu kayak enggak. Nah, misalnya balik lagi. Sudah agak longgar, baru diputar terus. Sambil tekan dikit. Terus. $450 ml supaya waktunya ya sudah masuk ya, dilepas dibalik putar balik. Tunjukkan ke teman-teman berapa ya, 450 mili ya. Oh, nggak sampai. Tahu di sebelah sini deh, ada. Ya. Enggak merata ya. Coba kan ditegak. Ya. Jadi mungkin di tengah ya kita bisa ya. Kita tempatkan di tengah supaya yang lain juga memperhatikan. Ya, ini dibawa ke belakang. Yang di belakang lihat nggak? Kelihatan nggak sini? Oke. Ya. Kita perlukan. Siapa lagi? Silakan. Yuk praktek. Yang perlu disiapkan adalah satu gunting, keduanya pengaduk. Terbuat dari kayu, misalkan dari kayu ya, ada dua. Karena ada dua yang tidak boleh dijadikan satu. Pekatannya ini adalah masing-masing. Apinya tidak pernah. Oke, dibuka. Yang di belakang ini ada A dan B. Iya. Akan kita buka, silakan dibuka. Berdiri di depan sini, supaya mau ngadep ke sana. Ini guntingnya. Ya. Buka. Ada yang lanjut ini? Siapa nyoba dulu? Nanti biar di rumah. Ya. Buka sudah ini. Buka. Ya, sebelah sini kalau dibuka, diangkat dua-dua. Ya. Ya. Ada dua kantong.
Masing-masing kantong ada di dalamnya ada kayak kecil juga nanti, ya. Nanti yang hijau ini yang A tadi ya. A yang dan B-nya yang agak kehijauan nanti. Satu-satu dibuka lagi. Ya nanti diaduk pakai alat. Buka Semuanya. lagi. Semuanya. Banyaknya. Iya. Jadi nggak bawa botol aqua kecil. Ini lah pesannya ya. Untuk stop. Jangan ditekan, jangan ditekan. Ada bawah ya. Ini untuk B ya, ini untuk B, ini B. Nah, dibalik, kalau melepaskan dibalik. Sampai diangkat. Nah, Aduh sampah, Pak. Ini tuh akan plastik. iya. Semuanya kan? Iya. Siapa lagi coba bikin? Kayak garam ya, Wak. Tadi yang saya sini itu udah ya, yang belakangnya sana. Aduk lagi. Yang hijau juga Belakang. Pak ya? Ya, nyoba. Boleh bikin aja. Oh, ada oksigen. Belakang. Yang di bawah hitam ya. Ya itu yang lainnya. Ya, bilangin dulu. Sampai habis. Belajar dulu. Kita belajar sama. Ah, tadi kan B. Itu hijau. Adem sari. Oh, adem sari. Ini dimasukin semuanya. Apa tadi ini A atau B nih? B. A, B mix. Yang ada merahnya kan? ke kanan. Gampang kan? Gampang kan? Dibuka dulu kan? Oh iya. Tapi wajahnya Sampai lari, sampai merah. Siapa namanya? Jamu. Yang merahnya udah. Satu cewek di lantai yang jilbab putih seluruh sampai ke paling belakang. satu lagi. Ayo cepet. Oh iya. Itu jus anggur. Cewek jangan pura-pura nunggu. Ini wine. Iya wine. Dulu. Amer. A ya. Ya ya ini. Ya. Seluruh kan bosan. Ini HP Ibu Lopi. Bukan HP Retno. Siapa sih namanya? Semangat Apa Andi. tuh namanya? IPS 2. IPS ada tuh yang kasih kayak gini. Stop kalian tidak ada tempatnya ya? Udah, Ada yang semua. belum Ayo. tutup ya? Ya ya. Jangan ragu-ragu. Yang jilbab ada di hitam jilbab putih. Iya iya. Itu aja nanti ada. Baju hitam jilbab putih. Biasanya jilbab baju hitam jilbab putih. Ya, pintar cantik. Jadi kita itu mau kasih bikin kue red velvet. Karena kue ini kita memberikan warna merah untuk kesannya biar ada racunnya. Tapi Pak, nanti dia jadi merah ya dek. Jangan lupa taruh baking powdernya. Sudah cium ada bau baking powdernya. Iya. Seperti itulah. Lalu setelah kita campurkan semua bahan, jangan lupa garam. Karena kita membutuhkan keasinan. Ini garamnya? Ya, tadi saya sudah taruh garamnya. Nanti beda itu yang bikinnya.
Karena dia mau di video. Kamu di video? Nah, itu yang kalian harus pahami tuh, jangan sampai salah. Udah langsung coba ntar mau makan. Sudah. Mana tempatnya? Tempatnya sempat ada nggak bapak-bapaknya? Videonya di bagian kawan. Ini di balik kelihatan. Udah. Jangan bawa. Jangan bawa. Kita ada bawa. Oh, ini anak IPA 1. IPA 3. Mau rasa apa? Makasih. Kamu dulu gak ada bawa botol. Siap sumur. Kok bisa? Nggak bawa botol. Dari Pas ini udah bawa botol. Kok bisa? Kira sosialisasi doang, nggak ada praktek. Ini blimbing loh, serius. Ini blimbing itu ada apel. Caranya di sini jangan terlalu di ujung, masukkan di bagian. Apa? Ini dipotong, nanti kalau acak-acak dikikir. Kikir, ya kikir gergaji. Ya. Habisan. Oke, ini sudah selesai pembuatan lubangnya, lubang tanamnya. Tadi ini untuk konstruksi tanam apa? Selada. Jaraknya kurang lebih 20 cm sampai 22 cm. Ini cukup untuk ya. Penggunaannya kalau seperti ini ya, air dan akarnya gantung ya. Jadi penggunaannya dibalik. Ya, kalau yang kecil boleh juga kecil. Ya. Ya. Jadi kalau ini pengisian airnya akan setinggi ini aja, ya, setinggi ini. Ini ada tempat untuk udaranya, ya. Ini jika ada lubang-lubangnya, ya. Nah, tips berikutnya memilih wadah seperti ini, dicari yang tidak ada lubang bawah. Jadi tidak perlu ngasih lapisan plastik, ya. Jadi ini langsung bisa dipakai untuk tempat nutrisinya. Kalau satu orang 3 lubang, satu ini bisa untuk berbuah, ya, bisa berbuah. Kalau memang mau menggunakan alternatif medianya pakai ini, ya. Oke, ini hasil pembuatan atau melarutkan nutrisi. Ya. Satu bungkus ini untuk 0,5 liter. Sehingga jadinya kalau kurang ditambah. Kayaknya pas saja. Tambah sedikit aja. Ya. Ini pas. Ini kurang sedikit, ya, yang ini kurang sedikit ditambahkan. Kalau kurang ditambahkan harus menjadi 0, ini ditambahkan berapa? Ini pas sudah.
Oke. Ya. Jadi kalau melarutkan tadi mengambil air kurang lebih 450 mili. Setelah dicampur, diaduk-aduk, ya. Kalau memang kurang, ditambahkan posisinya harus 0,5 liter. Adik-adik perlu diketahui, setiap 5 mili A, larutan ini A, dan ini larutan B, ini harus terpisah dulu. Ini masih stok atau pekatan, tidak boleh dicampur. Jadi harus terpisah. Pada saat pemakaiannya nanti baru dicampur, dimix. Kalau hidroponik ada AB mix, kalau di rumah ada kopi mix. AB mix, jadi unsur A dan unsur B tadi dari mana? B. Ya, A dan B dicampur. Ya. Penggunaannya saya pandu dulu. Pada saat menggunakan untuk merawat hasil semaian, kalau dicatat, suka nggak tanya nanti. Iya. Untuk merawat ada 3 tahapan. 1, merawat. Masing-masing kelas catat ya. Ya, untuk merawat semaian diperlukan campuran atau mix dari ABD-nya adalah 2 mili A ditambah 2 mili B untuk setiap 1 liter air. Saya ulangi, larutan A, larutan B masing-masing 2 mili dicampur kepada 1 liter air. Airnya tadi air apa? Air hujan atau air asin. Gitu. Untuk apa? Merawat semaian. Mulai hari kedua dijemur sampai siap pindah, kurang lebih 12 hari. 12 hari ya, sampai 12 hari. Tahap kedua pada saat memindahkan, mengisi ini atau mengisi pipa atau mengisi tandon, ya, itu cukup 3 mili A, 3 mili B. Saya ulangi lagi, untuk pindah tanam istilahnya. Pindah tanam, ini kan kita saja, pindah sari. Ini yang untuk saja ya. Jenis tanaman selada. Pindah tanamnya untuk mengisi tandonnya, tandon airnya 3 mili A, 3 mili B untuk 1 liter air. Kira-kira ini isi berapa liter kalau segini ini? Sampai sini. Kurang lebih 8 atau 9 liter. Jadi untuk mengisi ini, pada saat kita memindahkan ke sini, kira-kira kalau ini 8 liter, nutrisinya berapa? 3 kali 8, 24 mili A, 24 mili B. Untuk pertama kali mengisi tandon. Tapi tandon air nutrisi. Ya. Kalau ini kurang lebih 1 liter 1/4, yang kan nggak sampai penuh, ya, paling sampai di sini. Kurang lebih 1.200 mili kalau menggunakan ini. Oke. Setelah umur 2 minggu, tanaman menambahkan nutrisi
Kalau ditambah nanti ada penguapan, ada diserap oleh tumbuhan ini akan berkurang terus. Ya. Untuk selada adalah 4 mili A ditambah 4 mili B untuk setiap 1 liter air. Ya. Sesuai dengan beberapa penelitian bahwa selada itu tidak boleh melebihi dari 1000 ppm. Sedangkan ini untuk setiap 5 mili A, 5 mili B mengandung 1300 ppm. 5 mili A, 5 mili B ditambah dengan 1 liter air, kalau diukur dengan TDS akan mendapatkan angka kurang lebih 1300 ppm. Kenapa maksimal 4 mili tadi? Kalau 1300 dibagi 5 dapatnya berapa? 263 bagi berapa ya? Kalau dikalikan 4 kurang lebih ada 1000 lebih dikit ya? Ya, itu masih aman. Kenapa nggak boleh tinggi? Ya, kenapa nggak boleh tinggi? Adik-adik sering dapatkan selada yang rasa pahit. Rasa pahit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satunya adalah jenis yang ditanam. Mungkin jenisnya adalah jenis lokal, produk dari bibit atau benih dari Indonesia, Panamera, BCA atau apa. Itu satu. Kedua, kalau menggunakan hidroponik terlalu tinggi, diberikan nutrisi lebih dari 1000 ppm, mungkin 1300, 1500. Itu pahit. Yang ketiga, kemungkinannya selada itu sudah tua, menjelang berbunga, hingga mengeluarkan getah yang banyak. Getah di pelepah daunnya itu kalau dipotek begini akan keluar getah. Itu yang menimbulkan rasa pahit. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masih ada 15 menit lagi. Ya, ya silakan. Selada itu untuk punya tuh kan kurang lebih berapa bulan gitu untuk bisa dipanen? Oh iya. Bagus pertanyaannya. Yang lain masih ada lagi? Kalian jawab. Iya. Umur biologisnya tanaman selada beda dengan umur biologisnya kangkung. Untuk selada itu mulai dari biji kita semai hari ini ya 2 kali 24 jam baru keluar gambar. Kalau bibitnya bagus ya, bibitnya bagus. Selanjutnya ditambah lagi 12 hari dirawat seperti ini. Ini akan mendapatkan bibitnya seperti ini tingginya. Ya. Jadi sudah perlu berapa? 14 hari. Ditambah lagi setelah pindah ke tempatnya seperti ini, diperlukan waktu kurang lebih 4 minggu. 4 minggu, maksimum 5 minggu. Kalau lebih dari 5 minggu akan dapat rasa pahit. Kenapa? Cenderung sudah mengeluarkan getah yang banyak. Ya. Sehingga kalau dikonsumsi sendiri, selada ini kan dikonsumsi mentah, dilalap untuk lalapan ya, atau bikin jus, atau dibikin salad. Ya. Jadi umur yang ideal itu adalah umur 24 hari sampai 30 hari maksimal. Ideal untuk dikonsumsi. Lebih dari itu memang indah dipandang, rimbun, bagus, tapi rasanya sudah pahit. Rimbun bagus. Ini baru 2 mingguan ya. Ini 15 hari per hari ini.
15 hari udah pindah di tempatnya udah seperti ini. Jadi kurang lebih nanti 2 minggu lagi sudah bisa di. Cukup sudah? Kayaknya yang lain sudah bisa karena nggak ada tempat memindahnya. Jadi pesan tempat botolnya ada. Iya. Botolnya ada. Kita lanjut aja karena waktu. Mana yang mau praktek dipraktekkan untuk sebelah sini sama sebelah sini ya. Atau mungkin mau semuanya sekalian nggak apa-apa. Semuanya kita perlu alat untuk ini adalah ya, mana lagi? Yang belakang ada? Itu belakang ada ini? Ya. Ya. Supaya mudah dan cepat, mungkin ada perwakilan kita sama bersama-sama supaya ya mewakili nanti bisa cepat. Ya, mungkin ada tempat di meja depan aja. Ya, perwakilan semua maju supaya kita. Ya. Tempatnya nampaknya di bawah masing-masing. Alam seninya di bawah. Kalau meja sini, sama meja sini. Satu aja. Yang dipakai satu aja dulu. Dibasahi, ya. Ambil air. Langkah pertama adalah dibasahi seperti ini. Ya, dibasahi. Sama sih dibasahi. Ini di Satu kecil aja supaya nggak terhambur ya. Ini kan bisa untuk berempat ya. Oke, nah kalau sudah cukup, ini dikembalikan di tempat tadi ini. Kembali ke ya. Kembali ke ya. Langkah berikutnya ditiriskan. Sudah disiram, ditiriskan. Jangan dimelas ya, ditiriskan aja. Sudah tiris. Nah, nggak terlalu basah. Posisinya seperti ini, nggak terlalu basah. Ini agak sadar kamera. Aku buat mana ini, temenin. Kurang ajar nih. Yang praktek Arah. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, ini yang ada satu kelas yang tidak semen, ini sudah cukup baik, tetapi ada sedikit koreksi karena apa? Ini kurang air, nutrisinya kurang. Keduanya ditaruh di tanah sehingga tanamannya dimakan siput yang tidak ada tangkangnya atau binatang lain apa ya ini. Jadi harus aman dari gangguan binatang-binatang yang akan ini dimakan. Ini tinggal batang-batangnya aja. Ada berapa ini? Nah ini kalau sudah seperti ini, diambil yang tumbuh-tumbuh aja, disisihkan. Yang mati atau yang tidak ada tumbuhannya bisa dipakai ulang. Ya, dipakai ulang. Ya, ini sama. Ya. Jangan takut ada lumut karena lumut itu
secara alami tumbuh seperti ini nggak apa-apa ya. Itu air terpapar matahari itu dia akan muncul lumut ya seperti ini. Ini sama, ini juga cukup baik sebenarnya. Ini dibandingkan dengan yang tadi itu yang kurang matahari, mana tadi terlalu tinggi ya, ini sudah cukup. Hanya kurang nutrisi. Kita ini lebih itu model 1 minggu ya. Aku cuma Satu minggu ya. ada tadi yang ini tuh. Itu kayak gitu. Aku udah pindah ke sini. Ya, oke. Mama sudah ditiriskan cuma. Nah, sekarang benihnya. Mana benih? Ambil benih. Salah satu di tangan ambil Yang tadi, bukan yang itu nutrisi. benihnya. Plastik yang mana? Kuaci, kayak kuaci. Bentar. Asistenku ambilkan ya. Asistenku ambilkan jangan Ibu nanti itu bisa 4 kata. Oh, satu aja. Kami tulis satu. Tapi tadi apa? Yang bisa 4 tadi apa? Hah? Yang bisa 4 tadi apa? Yang bisa pokoknya bisa 4 lebih. Udah Bu, yang begitu. Tinggi kasih rusak kan? Saksi waktu. Saya mau kasih pesan. Ini. Oh, gitu ya. Tinggi ada situ, Pak. Tinggi ada situ. Ada lagi. Apa sih? Lihat siapa? Kalau pakai tangan jari kan susah, pakai hijab juga susah. Dibasahin begini. Untuk tempat tumbuh akar adalah yang kecil. Iya, nggak perlu bikin lubang dulu, nggak apa-apa. Ini tekan gini. Kalau nggak yang kecil tekan dulu, rata dengan anda. Yang kita mana? Kira-kira ngambilnya benih itu pakai apa? Pakai jari, pakai apa? Supaya cepat, nah ini dah, salah satu kan. Ditusuk-tusuk. Jadi nggak usah bikin lubang aja dulu, biar aja begini. Nanti di sini. Jadi nanti salah satu atau coba aja. Ini kan udah banyak sini. Ya. Contohnya aja ya. Nah ini ada tempat tumbuhnya akar ada. Ini berarti udah harus 1 ya Pak? Maksimum 2 Bu. Satu anu ini maksimum 2. Satu kotak kecil. Ya, maksimum. Tapi lebih baik 1. Kalau sudah seperti ini, tempat tumbuhnya akar itu yang dibuatin kecil. Usahakan di bawah. Walaupun ini pun nggak masalah, tapi akan membantu. Contoh ini yang tempat munculnya akar yang kecil ini. Caranya gini aja, ya, tekan. Ya, kecil ini. Nah, terusin. Ya. Bijinya ambil biji. Dipenuhi aja nanti ini semua. Jadi kalau ini kan bisa untuk berapa orang? 1, 2, 3. Bisa 4 orang. Yang kecilnya ke bawah, ada ke bawah. Pokoknya rata dengan ini ya. Rata dengan ini. Nanti jadi kotor dulu. Ada selatan susah. Dua apa? Effortnya udah satu kok kasih tahu sendiri. Gabung. Dua semua. Kasih rata. Ratakan dengan ini ya. Jangan terlalu dalam. Kasih air mas. Nice. Semua ratain. Nanti kau ratakan aja ya. Udah gue ratain dong.
Yang penting angkat ke bawah kan? Iya. Kecilnya angkat ke bawah. Ini lain nggak sih? Ini. Yang ini tadi udah lah. Kayaknya udah kok. Itu ada air lagi. Yang ini belum. Nggak boleh, ini tercemar dulu. Untuk di kereta bisa. Ada apa? Waduh, nggak boleh. Ini nutrisinya diberi tiap hari ya? Abang kan Tiap hari jadi dia sampai jadi besar pertumbuhan. Pas di sini kan Bu, itu kan berarti tiap hari juga dikasih. Ibu Iya. disiram gitu. Jadi disiramnya sebanyak itu. Beda tadi nutrisinya, beda berapa mili berapa Ya, setiap jadi ini nanti kalau setengah masih segini nanti. Tapi ini kita jemur dulu kan. Ini dapat aja apa tadi nih? Tinggal di Thailand ini. Harus bekas bilangnya satu. Ini tadi ini kosong ya? Itu bekas tadi. Susu mati udah sembuh gitu. Iya, taruh di bawah kan. Betul lu sini. Enggak boleh karena Kontaminasi benar. Mana? Ini. Mana sih dikit kalian? Balik. Kecil di bawah. dia dibawa ke sana tadi sama bapaknya. Ya gitu kan. Ya gitu kan. Yang mana belum, yang mana sudah itu Yang bagian oh kenapa tuh besar gitu? Itu kan tadi. Dah. ini dua cuma. Masuk aja ya. Sama gini dua minimum. Yang penting harus tapi harus dia tadi terbang yang berapa aja lah kita masuk Bibit keren. Enggak bibitnya sudah dia yang Kok ini? Start lagi kita. Satu aja atau dua? Satu aja kok. Ini sudah kan? Tadi tinggal yang masukkan aja yang ujungnya ini kan. Set. yang punya kalian kan, yang punya kalian satu paket dengan ini kan. Kalau muda tuh memang dua jari gini. Ya. Jari ini nekan. Ini posisinya seperti ini, satu nekan. Oh, di kayak tancap ini gitu. Ditancap di bawah. Ya, yang tajam di bawah. Aku dengar tuh. Ada biasa ya. Adik-adik semuanya dilanjutkan itu sampai satu keping 8 menit aja. Langkah berikutnya adalah Aku sangat mendem ini. bungkus sama kresek hitam supaya kelembapannya terjaga sehingga mempercepat menjadi kecambah atau sprout atau kecambah. Ini hari apa sekarang? Hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu, Minggu. Hari Senin itu sudah dibuka. Atau mungkin hari Minggu sore dibuka aja kreseknya. Ya. Minggu sore seperti ini kan 24 jam sudah. Minggu sore dibuka. Nanti hari Senin baru dijemur. Saya ulang. Hari ini ditulis saja dikasih dilengkapkan di sini kan. Ini jenisnya apa? Selada tadi selada ini. Ini masing-masing kelompok di foto tempatnya. Ini jenisnya. Ini kalau siapa? Iya. Jenisnya adalah hari kita. Susah juga. Oke, jadi sekali kita ya. Nanti ditulis di situ. Tanggal semennya hari ini tanggal berapa?
Tanggal 30 September. itu tanggal 30 September. Tanggal 2 Oktober sore jam-jam seperti ini dibuka. Nanti dibawa pulang kan? Dibawa pulang. Nanti jangan lupa dibuka di rumah ya. Kresek hitam Minggu sore dibuka, Senin pagi baru dijemur. Senin paginya dijemur. Jemurnya di mana? Di sekolah atau di sekolah? Nah, nanti di Pak Salak carikan tempat yang kena matahari. Ya. Tadi perawatannya hari pertama itu mungkin belum perlu air, hari ketiganya baru diberi yang 2 mili tadi, ya 2 mili. Berapa banyak airnya? Setengah rombol, sampai berapa hari? 12 hari baru diberi. Oke, cukup jelas ya. Masing-masing nanti kelompoknya mencairkan sendiri nutrisinya. Nah ini kan tadi belum cara menggunakan ininya. Setiap satu strip ini 1 mili, ya. 1 strip hitam ini, 2 mili 2 strip. Ya. 2 strip. Tapi kalau mau bikin sekaligus 5 liter juga nggak apa-apa, karena supaya nggak sekali bolak-balik ini. Bikin jerigen aja yang 5 literan itu, ya. Satu jerigen minyak 5 liter sekali dibersihkan dulu. Kalau mau pakai jerigen gas, bersihkan jangan sampai ada sisa-sisa minyak. Nanti dimikir sekaligus berapa? Kalau 5 liter ya 2 kali 5, 10 mili. 10 mili untuk 1 jerigen. Jadi nggak bolak-balik tiap hari bikin, ya. Nanti disiramkan, kan nggak banyak segini aja kan? Oke? Tapi siramnya kayak yang mana tadi? Ya, nanti sampai di rumah dibungkus supaya nggak diapa-apain di dalam ruangan aja. Iya. Hari Minggu baru dibuka. Nanti kalau terlambat buka seperti tadi, yang kecambahnya panjang-panjang tadi. Nggak ada apa-apain, biar dia jadi kecambah dulu, ya. Suhunya dingin, nggak apa-apa, ya. Ruangannya di ruangan. Ada pertanyaan sampai sini? Adik-adik? Iya. Masing-masing kelas bikin kelompok WA, nanti bapak yang akan menambahkan beberapa informasi, mengevaluasi juga. Ya. Nomor saya 0812. Nanti bikin grup masing-masing grup kan? Satu sudah kemarin. Ulang 0812 50 Itu nabu baju 70 588. Ya, Bapak kalau nanya buat pakcoy nanti bisa. Buat menanam pakcoynya bisa. Nanti kan ada banyak mau bikin seperti ini ya, adik-adik di rumah mau bikin. Iya. Kan masih ada sisa mamanya. Ini sisanya. Ya, adik-adik ada pertanyaan untuk kita belum tutup? Ya, yang belakang nggak ada, baik. Iya. Maaf ada molor 10 menit. Adik-adik, kita bikin kesimpulan aja. Waktu 5 menit silakan ambil duduk masing-masing. Silakan kembali duduk. balik. Enggak, yang punya kita aja. Oke, ya. Satu kali bibitnya mana? Bibit satu. Ada apa? Apa?
Ya. Sekarang Pak, lombakan. Ya, jadi silakan kembali ke masing-masing. Sebelum kita tutup. Oke, siap. Kita buat beberapa hal karena nanti sudah kita perhatikan mereka. Tahapan-tahapan sudah kita lalui tadi sampai terakhir adalah semen. Berharap nanti seperti ini. Tanaman sehat itu kalau akarnya juga panjang, putih panjang. Tanda-tanda tanaman yang nggak sehat itu nanti kalau akarnya sudah berwarna coklat. Karena apa? Mungkin adik-adik terlambat ngasih air, sehingga akarnya menjadi kering. Kalau kering jadi busuk sehingga menghambat pertumbuhannya. Selalu dijaga pada saat merawat semean seperti ini, semeannya itu harus selalu dijaga kondisi air nutrisinya, jangan sampai terlambat. Seperti contoh ada teman yang ada disimpan di bawah instalasi pipa, itu di bawah, kalau di bawah di tanah, ya, satu kurang cairan airnya, keduanya dimakan hama. Salah satunya adalah siput yang tanpa cangkang itu yang suka makanan-makanan ini, yang masih kecil-kecil ini, apalagi di lembab-lembab. Oke, adik-adik, jadi sampai di sini. Sebelum kita tutup masih ada pertanyaan? Tidak ada. Masing-masing kelas membuat grup, ya, membuat grup WA nanti untuk mengevaluasi itu. Nanti di masing-masing grup akan saya tambahkan beberapa materi, jadi yang karena waktunya singkat, ya, kita ambil poin-poinnya saja sampai langkah berikutnya. Sampai ini ada tidak nyemai udah luar biasa. Karena biasanya pelatihan ini paling nggak 4 jam dalam waktu, ya. Berarti harus membuat beberapa media yang seperti ini, ya. Jadi teori-teorinya lewat saja, nanti Bapak akan berikan lewat WA, ya. Keberhasilan dari adik-adik tadinya yang penting adalah kerjasamanya. Berarti ini kelompok, ya. Ini kelompok kerjasamanya, saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Keberhasilan jadi ada 6 faktor, ya. Satu, bibitnya sudah yang dikirim bibit unggul, nutrisinya sudah ada, yang harus tepat nanti tadi catatannya. Nah, untuk adik-adik yang menanam sawi Pak Coy itu sama pemeliharaannya 2 mili, pindah tanamnya 4 mili, ya, pindah tanam, dan pada saat usia 2 minggu penambahannya 5 mili. Kalau saja tadi 4 mili maksimal. Tapi kalau nanam sawi bisa sampai 5 mili atau 1.300 ppm. Ya. Bibit sudah, nutrisi sudah. Nah, oksigen kalau ada dia nanam di botol seperti ini, nambah apa sih? Digoncang-goncang aja. Ya, nambahkannya digoncang-goncang. Kalau pakai pipa, nah pipanya nanti pakai pompa atau tidak? Nanti kalau tidak pakai pompa manual, bisa nanti itu digoyang-goyang untuk memecah air supaya oksigennya nambah, kandungan oksigen dalam airnya nambah. Seperti ini juga
seperti ini supaya nambah oksigennya nanti cuma digoyang-goyang aja. Akhirnya kan ada terbolak balik lah istilahnya. Kalau memang perlu diaduk ini, dibuka, diaduk supaya pecah untuk menambah kandungan oksigen di dalam air. Keduanya supaya tidak mengendap, nutrisinya itu tidak mengendap, ya. Sudah oksigen, terus sinar matahari minimal berapa jam? 6 jam. Terus kondisi lingkungan, kalau lingkungan kita tergantung pada alam, karena Tarakan memang panasnya ya luar biasa, itu ya. Oke. Baik ibu-ibu, adik-adik dan ibu-ibu, saya biasa ngadepin tuh kelompok-kelompok ibu, kelompok PKK, Dharma Wanita, jadi terbawa mas. Iya, adik-adik, saya berharap ini akan berhasil, ya, berhasil, dan selalu saya akan dampingi melalui WA nanti, dilaporkan apakah berapa hari sekali nanti dilaporkan, di foto, di upload, saya koreksi apa kurang apa, ya. Saya kembalikan ke ibu guru. Baik, terima kasih Pak. Jadi demikian ya yang sudah disampaikan oleh Pak Edo atas ilmunya yang luar biasa. Terima kasih. Tolong yang sudah dilakukan tadi dijaga baik-baik karena itu pertanggungjawaban kelas kalian masing-masing. Nanti gurunya yang akan membagi bagaimana teknisnya, ya, baik IPS maupun IPA. Karena diharapkan nantinya dia akan ini sebagai langkah kecil dari kalian ketika nanti setelah selesai SMA, siapa tahu ada yang mau berwirausaha di sini dan hasilnya luar biasa, jangan salah ya. Kecil-kecil cabai rawit hasilnya. Untuk yang IPA, lembar pengamatan tabelnya sudah dikasih ya. Jadi tolong nanti diisi masing-masing kelompok. Dan untuk yang IPS sudah diberikan. Tolong beberapa hari dari sini itu kita nanti cek pertumbuhan dari hasil praktek kelas kalian hari ini. Demikian, terima kasih. Bu Ibu, ada yang bisa bilang Bu Dini? Absen. Oh iya, anak IPS ibunya minta absen. Untuk yang IPA tadi ibu sudah minta absennya, dikirim saja ibu ya. Mungkin dicek kembali siapa ada temannya yang baru masuk namun tidak masuk di absen tadi. IPA 3, siapa tahu ada temannya yang baru datang ya. Dan terakhir mungkin ketemu sama ibu gurunya baik Bu Dini dan Bu Lina yang IPA karena kita mau menyelesaikan ini dengan bagaimana ya. Mungkin yang terkait dengan ya. Terima kasih. Kita akhiri